Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Participatory Action Research atau PAR. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola pengorganisasian masyarakat. Di pertemuan ini kalian akan membahas dan berdiskusi mengenai apa itu pengertian pengorganisasian masyarakat yang selanjutnya saya singkat menjadi PM, kemudian komponennya apa saja, prinsipnya, tujuan, bentuk-bentuk, serta bagaimana proses terwujudnya pengorganisasian masyarakat. Baik, kita beralih terlebih dahulu ke pengertian atau definisi mengenai pengorganisasian masyarakat. Menurut Sasongko, pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses ketika suatu komunitas tertentu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya serta mengembangkan keyakinannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu, termasuk menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dengan usaha gotong royong. Jadi menurut Sasongko, PM ini akan terwujud ketika suatu komunitas atau masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mengembangkan keyakinan agar bagaimana atau berusaha bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena ini bersifat community, adanya gotong royong dan pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Blackburn, ada dua konsep penting dalam PM. Karena PM ini merupakan atau erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat atau community development yang bermakna perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Selanjutnya menurut Minardi, PM adalah ketika orang-orang berkumpul menjadi satu dan kemudian mereka secara formal mencapai persetujuan untuk mengkombinasikan upaya mereka agar tercapainya tujuan bersama. Nah, ketika mereka berkumpul ini dengan berbagai macam persyaratan seperti adanya persetujuan, kemudian adanya upaya untuk mencapai tujuan bersama, maka itulah yang disebut dengan organisasi. Sedangkan menurut Big White dan Lopez, PM adalah suatu proses membangun kekuatan dengan konstituen sebanyak mungkin melalui proses. Jadi PM adalah bagaimana mengumpulkan kekuatan yang basisnya itu konstituen atau masyarakat yang pengumpulan basis ini harus sebanyak mungkin sehingga ada banyak kekuatan yang berasal dari konstituen tersebut. Selanjutnya menurut Rubin, PM adalah pencarian kekuatan sosial dan usaha untuk melawan ketidakberdayaan melalui proses belajar secara personal maupun secara politik. PM meningkatkan kapasitas berdemokrasi dan menciptakan perubahan sosial berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena dalam pengorganisasian masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga perlu adanya perubahan yang berkelanjutan atau sustainable. PM membawa orang secara bersama-sama untuk berjuang berbagai masalah dan mendukung keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. PM ini merupakan kerja bersama ya. Tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ya, semua orang yang terlibat di situ harus solid. Sehingga apa yang diputuskan oleh organisasi masyarakat tersebut dapat mencapai tujuan serta memberikan dampak atau mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Ashridge Conference, PM adalah
suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tentu saja agar taraf kehidupan mereka lebih baik dengan melibatkan partisipasi aktif, jika mungkin dengan prakarsa dari masyarakat. Tetapi jika prakarsa ini tidak muncul secara spontan, perlu dilakukan teknik-teknik untuk menumbuhkannya demi untuk perkembangan dan kemantapan dari gerakan itu sendiri. Nah, definisi ini cukup realistis, karena yang namanya mengorganisasi masyarakat atau membentuk pengorganisasian masyarakat itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan seringkali masyarakat di tempat kita itu cenderung pasif. Meskipun mereka menyadari dalam lingkungan sekitar mereka ada masalah, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi karena kepasifan itu kemudian susah untuk menumbuhkan semangat bersama, semangat solidaritas bersama untuk melakukan PM. Nah, maka dari itu perlu adanya teknik-teknik untuk mendorong munculnya keinginan atau inisiatif mereka agar perkembangan dan kemantapan dari gerakan itu bisa terwujud. Apa saja tujuan pengorganisasian masyarakat? Pertama, membangun kekuatan yang berbasis masyarakat. Namanya juga pengorganisasian masyarakat ya. Yang pasti dasar utama kekuatannya adalah kekuatan masyarakat. Kemudian memperkokoh kekuatan komunitas basis. Membangun jaringan, karena dalam PM itu karena ada banyak orang yang terlibat sehingga akan terbentuk jaringan. Jaringan ini akan dimanfaatkan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Kemudian bisa juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah. Jadi ketika sekelompok orang berkumpul, pasti akan muncul motivasi semangat baru bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, PM juga bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan peluang mata pencarian. Selain itu, PM juga bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan swadaya. Di sisi lain, PM juga bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memulihkan sumber daya alam. Jadi, PM atau organisasi masyarakat ini bisa memiliki peluang untuk memulihkan atau menjaga sumber daya alam. Contohnya adalah misal di suatu wilayah ada komunitas petani yang mereka memutuskan untuk bertani secara organik karena teknik pertanian yang mereka lakukan sebelumnya itu merupakan teknik pertanian yang tidak ramah lingkungan, sehingga pada akhirnya hasil panen mereka menurun, kualitasnya tidak bagus sehingga harga pasarnya juga murah. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk membentuk komunitas pertanian yang berbasiskan pertanian organik. Karena pertanian organik ini salah satu teknik pertanian yang ramah lingkungan, sehingga bisa disimpulkan bahwa komunitas petani tersebut mampu meningkatkan kesadaran kepedulian anggotanya untuk melindungi dan memulihkan sumber daya alam melalui pertanian hidroponik. Nah, siapa yang mengorganisasi masyarakat? Tadi kan menurut Auschwitz Conference bahwa perlu adanya hal yang menumbuhkan inisiatif masyarakat tersebut kan. Nah, ketika masyarakat tidak berinisiatif, tidak termotivasi, maka perlu adanya intervensi dari pihak eksternal untuk memunculkan inisiatif tersebut, memunculkan semangat berorganisasi tersebut. Siapa saja? Bisa dari pemerintah, melalui tenaga penyuluh, teknisi lapangan, dan yang lain. Bisa saja dari pihak swasta, tenaga penyuluh perusahaan inti. Kemudian dari LSM, yaitu tenaga pendamping dan pengembangan. Nah, ini juga bisa jadi motivator desa, yaitu tenaga penggerak dari internal anggota masyarakat desa.
Kalau dari pemerintah kita pasti udah paham ya, pemerintah itu memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, yang mana program-program tersebut perlu adanya tenaga pendamping, tenaga penyuluh, dan yang lain-lain agar programnya itu bisa sampai ke masyarakat dan juga bisa berdampak pada masyarakat. Nah, program-program ini pun harus melibatkan partisipasi masyarakat ya, sehingga mereka perlu melakukan pengorganisasian masyarakat. Begitu pula dengan pihak swasta, kadangkala swasta juga membutuhkan organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka. LSM pun juga begitu ya, karena LSM berbasisnya masyarakat, sehingga mereka juga akan membentuk pengorganisasian masyarakat di luar internal organisasi mereka. Nah, ini motivator desa ini. Motivator desa ini biasanya bisa dianggap tokoh desa ya, tokoh desa yang biasanya punya kemampuan lebih, punya pengetahuan atau kapasitas yang lebih daripada penduduk desa yang lain, sehingga ia lebih mudah untuk memberikan dorongan atau membuat gerakan internal dalam anggota masyarakat. Nah, untuk mengetahui PM, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih ciri-ciri masyarakat agar bisa memahami nantinya ketika kita akan melakukan PM langsung di tengah masyarakat. Pertama, masyarakat itu memiliki nilai-nilai umum yang diakui bersama. Jadi mereka punya kesepakatan, peraturan yang mereka sepakati bersama dan kemudian mereka juga sepakati. Sehingga ketika tadi pihak eksternal yang ingin melakukan intervensi dengan PM harus mampu memahami nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat ini. Jangan sampai kita nanti melanggar atau mendobrak nilai-nilai tersebut. Karena pastinya sebagai pendamping akan kesulitan jika dari awal kita sudah terlebih dahulu crash dengan dengan anggota masyarakat di sana. Kemudian mempunyai batasan hubungan normatif, saling membutuhkan, mengenal kepemilikan. Jadi meskipun bersama mereka tetap memiliki kepemilikan secara individu ya, bukan terus karena terorganisir semua kepemilikan jadi satu, itu bukan. Kemudian mempunyai pembagian peran atau tingkatan-tingkatan. Jadi misalnya seseorang bertindak sebagai ketua, yang lain sekretaris bendahara, yang lain bagian di lapangan, yang lain di bagian yang lain, seperti itu. Kemudian juga mencakup suatu wilayah tertentu. Nah, yang namanya masyarakat itu pasti ada batasan. Tidak bisa masyarakat seluruh dunia, tapi ketika melakukan PM di suatu wilayah tentu saja harus ada cakupannya ya, harus ada batasannya, sehingga nantinya kita bisa lebih mudah melakukan pengorganisasian. Nah, kita lanjut ke proses pengorganisasian. Pertama, sebelum melakukan pengorganisasian, yang perlu kalian amati adalah identifikasi ancaman yang ada secara bersama-sama. Ancaman ini bisa menjadi masalah atau bisa menjadi hambatan. Intinya dalam tahap ini kalian berusaha mencari ancaman atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat anggota organisasi tersebut. Dan dan masalah itu harus diakui oleh anggota organisasi bahwa itu merupakan masalah mereka. Jika hanya diakui oleh sebagian kecil saja, maka itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman yang ada secara bersama-sama. Kemudian setelah menemukan masalahnya, identifikasi penyelesaian atau pemecahan terhadap ancaman tersebut. Di tahap ini kalian harus merumuskan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu identifikasi orang dan struktur birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian dipilih menjadi mungkin dilakukan. Selain solusi, kalian juga perlu untuk mengidentifikasi stakeholder, termasuk struktur birokrasi dan perangkat pemerintahan yang ada, sehingga nantinya bisa menyelesaikan opsi yang dipilih untuk menghentikan atau
memecahkan masalah tersebut. Kemudian menyusun sasaran yang ingin dicapai. Kira-kira dengan pengorganisasian masyarakat itu tadi, apa yang ingin dicapai? Apakah terbentuk masyarakat yang solid, masyarakat yang paham tentang perkembangan ekonomi, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang berkarakter, atau ada yang lain? Di tahap sinilah kalian perlu menyusun sasaran yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya, membangun sebuah institusi yang diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Dalam tahap ini adalah tahap di mana nanti adanya organisasi masyarakat yang tumbuh. Dan organisasi yang dibentuk ini bisa diawasi oleh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya proses pengorganisasian menurut Sarwono tidak jauh berbeda. Dan ini dilihat dari ini ya, kacamata masyarakat ya. Bahwa pertama, masyarakat itu harus menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan bersama yang harus dicukupi. Sehingga kesadaran tersebut bisa membawa mereka untuk ingin atau berinisiatif membentuk organisasi. Kesadaran bahwa masalah yang muncul setelah adanya kebutuhan yang mendesak. Nah, biasanya orang kalau baru mendapatkan atau baru harus memenuhi kebutuhannya yang mendesak, kesadaran terhadap masalah itu biasanya akan muncul. Nah, seperti itu. Selanjutnya, secara sukarela menyadari adanya kebutuhan kemudian mengambil prakarsa inisiatif. Inisiatif merupakan poin yang penting ya dalam pengorganisasian masyarakat, karena meskipun adanya pihak eksternal yang membantu inisiasi pembentukan PM, tetap saja inisiatif dari masyarakat ini perlu diolah, perlu diasah, dan perlu dikembangkan sehingga nantinya bisa mewujudkan suatu tatanan yang berkelanjutan. Nah, kemudian tidak sukarela atau mekanisme instruktif di mana program dilaksanakan bila ada instruksi. Nah, diharapkan dalam PM ini karena tadi sudah memiliki inisiatif, maka diharapkan adanya kesadaran untuk menjalankan program meskipun tidak ada instruksi atau perintah. Baik, sepertinya begitu saja penjelasan mengenai pola atau pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya kita nanti akan diskusi di grup WhatsApp atau Google Meet. Untuk topik couple discuss-nya akan saya sampaikan nanti. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.